أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 111 halaman 111 ba'al aqabah. Al-aqabatus sadisu wahia aqabatul qawadih. Al-aqabatus sadisu wahia aqabatul qawadih. Bermula aqabah yang keenam ya, aqabah bermula aqabah yang keenam, dan yaitu dinamakan aqabatul qawadih, yakni yang mencelakan ibadah, yang mencelakan ibadah. Gekeun dengan aqabah qawadih. Menyela kita lain gekeun bab fasal, tapi lang kitabnya gekeun aqabah. Aqabah yang pertama, aqabah yang kedua, aqabah yang ketiga. Atau makna dasar droi aqabah ke bukit, yang namanya bukit pakai baile, mendaki, payah berjalan, sukarnya yang namanya bukit. Gekeun hino aqabah kepada bab-bab tersebut ataupun fasal-fasal tersebut karena mandum-mandum payah. Pertama aqabah ilmu, jadi yang keberah kepayahan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Yang kedua aqabah taubat, kepayahan dalam bertaubat. Oleh yang na aqabah awarid, aqabah awaiq, yaitu kepayahan disebabkan oleh awaiq, godaan-godaan. Olehnya na aqabah awarid, kepayahan yang disebabkan oleh rintangan-rintangan. Nah, kekabeh mandum ya, rintangan-rintangan dalam berbuat ibadah. Makanya dalam kitab Minhajul Abidinnya ibarat oleh Imam Ghazali dengan al-aqabah gekeun. Jadi pembahasan kitanya uranya tentang aqabah qawadih. Qawadih perkara yang tercela. Dengan bahasa lain yaitu pelajaran kitanya tentang perusak ibadah. Ya, perusak ibadah. Yang menjadi perusak ibadah itu yang dan kiban ji. Pakan ji dapat merusak ibadah. Hino akan gebahaskan teman. Kemudian maka lazim atasmu hai saudaraku, telah menolong akan dikau Allah dan akan kami, dengan pu lazim, dengan baik, dengan pu getolong, dengan baik taufiknya, kemudian daripada nyata bagimu jalan dan tetap bagimu perjalanan, dengan membedakan usahamu dan peliharakan dia daripada yang membinasakan dia dan yang mensia-siakan dia atasmu. Ya, wajib atuh getanyo, wajib atuh gata wahai saudara lun yang diberah oleh Imam Ghazali. Wajib atuh getanyo bandum, semoga getanyo mendapat pertolongan Allah dan kami, kata Imam Ghazali, ngenpu mendapat pertolongan Allah dengan diberikan taufiknya yang baik kepada getanyo. Wajib atuh getanyo, kemudian daripada nyata bagimu jalan, setelah bagi getanyo kata turi teh jalan yang benar, teh jalan yang semestinya kita ikuti. Jalan nafsu kata turi, jalan syaitan kata turi, jalan makhluk kata turi. Ya, lelah ilike dia kebegah. Jalan dunia kata turi, alia godaan-godaan, alia rintangan-rintangan, yang mandum-mandum kata turi jalan-jalan tersebut. Dan tetap bagimu perjalanan, dan kita tetapkan di atas perjalanan yang baik, perjalanan yang lurus, perjalanan yang selalu membuahkan hasil-hasil taat, ya, dengan membedakan usahamu dan memeliharakan dia. Jadi wajib atuh getanyo putra wajib berdapat tabeda usahamu, mana usaha pekerjaanmu, yang mana yang menyelamatkan kamu dan yang mana yang menyusahkan ataupun membinasakan kamu. Dan juga wajiblah memeliharakan dia daripada yang membinasakan dia dan yang mensia-siakan dia. Dianya amal maksudnya ibadah. Juga wajib ada getanyo tak pelihara daripada perusak-perusak amal
dan wajib juga terjaga daripada yang mensia-siakan dia, yang jik kesia-sia dan yang jik keperusak. Dan sesungguhnya lazimlah bagimu yang demikian itu dengan engkau dirikan dengan ikhlas. Ya, yang pertama nya juga pegang. Jadi supaya dapat terselamatkan amal ibadah getanyo, dan juga supaya han bagah rusak, han relef amal getanyo, wajib bagi getanyo terjaga amal tersebut dengan ikhlas dan dengan menyatakan minnah bagi Allah. Dua macam pokok besarnya, karena ada dua buah penyakit raya dalam ibadah getanyo yang je ke betul-betul rusak ibadahnya, yaitu lawan daripada ikhlas dan lawan daripada menyebutkan minnah. Yang penyakit, tapi ikhlas ubat, menyebutkan minnah juga ubat. Makna menyebutkan geyu ingat minnah itu nikmat-nikmat Allah, geyu ingat nikmat-nikmat Allah sehingga gadah ujub jahinana. Berarti sama dengan yang maksud hina geyu tetapkan di atas jalan ikhlas dan jalan mengingat nikmat Allah. Karena menyebut minnah, mengingat nikmat Allah, nya lawan daripada ujub. Lagi ikhlas lawan daripada riya. Karena riya itu perusak amal, karena ujub itu juga adalah perusak amal. Jadi caranya itulah dengan mengingatkan minnah nikmat Allah. Yang kejap waktu tanya tak buat taat bedeh, taatnya kan semata-mata usaha drawat, tetapi hinan adalah nikmat Allah gebi ke katanya. Yang pertama gebuh taufik, alian gepadu dengan sehat, gebi kesempatan-kesempatan, gegerak langkah katanya sehingga ruh dalam kebaikan. Ini adalah mengingat minnah Allah gitu. Menyebutnya sebut ingat nikmat Allah. Hanya kejip nikmat Allah yang datang kepada katanya nyan adalah benar-benar sangat berharga. Nikmat taufik, nikmat ruh dalam taat, ya. Dan menjauhkan daripada lawannya, yaitu dua perkara, ikhlas dan mengingat minnah. Dan giupijo daripada lawan keduanya. Lawan ikhlas kakeh riya, lawan menyebut minnah kakeh ujub. Nyo giupijo. Karena goresan ujubnya yang kerupam duruh amal kebaikan tayo. Bersih lagi bongkahan es kita lemparkan dalam panas, hana mutrip mencair. Begitulah amal ibadah katanya. Tak pupuk kok jerah tu, kok hek tak pupuk ibadat. Bak tak selamat nyampi hek dalam hana teteh katuk penyakit perusak amal, perusak ibadah. Pertama, karena dua perkara, kan. Paken geperintahkan bak katanya, kebit-kebit gi jaga amal katanya daripada perusak. Tak perusak riya dan ujub. Lawannya ikhlas dan mengingat nikmat-nikmat Allah. Ya, karena alasannya karena ada dua perkara. Giu jaga amal getanyo daripada penyakit amal, penyakit perusak karena dua perkara. Yang pertama, bagi barang pada perbuatan kamu itu supaya dapat faedahnya. Ya, ngajib tatung faedah daripada amal. Baik tanya tak pubut menteng hasil hana semayang, puasa, baca Quran, iktikaf di masjid, amar ma'ruf nahil mungkar. Anyan mandum hanjit tacok faedah apabila mempenyakit, apabila rusak, apabila binasa. Tak pula telaman perawatan hana terjaga daripada perusak tanaman. Itameng lemo kaki itameng ikap li hama kaki pajuh li hama hana mau terjaga. Jadi wate truk wate panen tentu tidak ada hasil. Begitulah wate kita yang memanen amal ibadah kitanya tidak ada hasil. Kapan kita panen amal ibadah kitanya? Itulah wate tanya menghadap Allah Taala. Sedangkan dalam dunia hina hana lom panen, hana lom gujuk balasan oleh Allah. Cuma sagai faedah ji sagai, fadilah ji merupa. Karena tayu dekat dengan Allah, mendapat sayang Allah. Wate sayang Allah dimudahkan segala urusan. Sakit gepegat bagah pulih, punya masalah gebi jalan keluar. Apabila susah ada saja yang memberi pikiran-pikiran sehingga tenang kan. Pokoknya cara kemudahan gebila Allah. Itu karena kita dekat dengan Allah. Yang faedah daripada amal. Ya, fahalah lagi jauh lom.
Jadi mana seino yang kita pegang, nya tamsilan tak yang kita pegang. Telaman gedanyo, tanaman gedanyo han akan dapat tajuk hasil apabila tanyo hana mau memperhatikan perusak tanaman itu sendiri. Kan kok jai perusak tanaman, nyo menansit perusak amal. Makanya gepegah kepu gu jaga daripada perusak amal. Ada dua alasan. Yang pertama supaya amal itu dapat terselamatkan sehingga dapat faedah, dapat hasil, dapat pahala yang ujung je. Faedahnya ke pahala. Dan yaitu dikabul Allah Ta'ala dan disempurnakan fahala atasnya. Diterima oleh Allah, dapat faedah, dapat fahala, nyo hasil daripada amal. Dan jikalau tiada, singkirakan lagi nyan hantar selamat ji, maka adalah segala amal kamu itu ditolaknya, lagi yang dihilangkan fahalanya, sengaja, sekaliannya atau setengahnya. Jadi apabila hantar tim jaga daripada perusak amal, maka tentu saja fahala daripada amal itu tidak diberikan oleh Allah. Adakala tidak diberikan fahala itu seluruhnya aja. Tapubut ibadah nyan menseluruh ibadah yang tapubutnya hana merupakan fahala, atau hana merupakan fahala sebahagiannya, ya, sebahagian hana merupakan fahala. Karena perusak amalnya adakala mandum amal yang tak kerjakan hana fahala, adakala sebahagian. Yang mana ji? Ada tanaman katanya kau menanti kan? Ladum ada piboh yang beruk, sikan beruk. Ladum dia tak dapat sabah-sabah mandum kayak gitu. Yang mandum hajib baju. Nah yang beruk menan, ni sebagai gambaran kecil menteng. Kan tu rugo, habis tenaga, habis umur, habis wate bak tapubut, semuanya tidak ada hasil. Bahkan karena kelalaian katanya yang hana mau memperhatikan daripada perusak amal. Lidah puput katarlah seperti barang yang diriwayatkan daripada hadis masyhur. Lagi yang diriwayatkan daripada hadis yang masyhur, sabda Nabi SAW. Nabi menyatakan dalam suatu hadis, innallaha ta'ala yaqulu ana aghnil aghniyai anisyirki min amalan fa asyraka fihi ghairi fa nasibi lahu fa inni la aqbalu illa ma kana li khalisan. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, berarti menyuguh kepegahnya hadis, Allah berfirman, hadis qudsi, aku lebih kaya daripada segala orang yang kaya. Aku lebih kaya daripada segala orang-orang yang kaya pada syirik yang menyertanya tapi syarikatkan ibadah getanya dengan pulain kan semata-mata tujuan ke Allah, putra ni berah le Allah hanalun perle lu katanya nya makna kaya hanalun perle pilung ya, aku lebih kaya daripada yang kaya-kaya dum daripada amalan-amalan yang syirik. Halung bacut talung perle lagi-lagian. Barang siapa beramal akan satu amal, maka disekutukan padanya akan yang lain daripadaku. Apabila amal itu disekutukan, ditujukan kepada yang lain daripadaku, maka bahagianku baginya, maka bahwasanya tiada terima melainkan barang yang ada bagiku ikhlas. Halungtung kata Allah, kecuali na ikhlas inan. Apabila yaitu disekutukan yang lain daripadaku, maka bahagianku baginya amal hanya sekedar entna keikhlasan yang dikerjakan. Yang kejit dalam ibadah yang rianya adalah menyutingah ria, setingah ikhlas. Nyan setingah relah fahala, setingah na fahala. Berat ria, bacut ikhlas, kakak berat fahala. Bacut ria, bacut ikhlas, berat ria, kakak berlakunya naju. Hana ikhlas sama sekali, kakak berlakunya ria, hana ria sama sekali. Nya juga lagi nya naju. Ya, nyambat menyu dalam perkara ikhlas dan ria. Yang kira bersekutu, menyekutukan Allah dalam ibadah. Artinya dalam ibadah itu kan semata-mata ditujukan kepada Allah. Katakil, ada juga ulama yang menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman bagi hambanya pada hari kiamat. Ba'ura kiamat Allah Ta'ala nekun kepada hamba-hamba Allah. Putra nekun oleh Allah Ta'ala ba'ura kiamat kepada hamba Allah. Apabila menuntut balas
fahala amalnya tiadakah aku luaskan bagimu di dalam tempat kedudukan? Tiadakah aku jadikan kamu kepala orang di dalam dunia? Tiadakah aku mudahkan jual beli kamu? Tiada aku muliakan, artinya tiadakah aku muliakan akan ini dan umpamanya daripada soal mencerca daripada kebinasaan. Nyo kena pegah gungkit kembali oleh Allah Taala. Wadai tanya tak pubutkan karena Allah gekeun tanya oleh Allah Taala. Hai kan nyo gata dalam dunia jamun. Lun mudahkan segala urusan kata. Kena pegah hujung-hujung keputan ibadatkan kelung. Bahwasanya Allah nekeun berfirman bagi hamba pada hari kiamat apabila menuntut balas fahala amalnya. Apabila ahwate Allah menunjuk fahala amal sirah hamba gekeun, tiadakah aku luaskan bagimu dalam tempat kedudukanmu? Bukankah telah aku mudahkan di dalam dunia segala urusanmu? Kedudukanmu tinggi dalam dunia, hidupmu enak di dalam dunia. Tiadakah aku jadikan kamu kepala orang di dalam dunia? Bukankah aku jadikan kamu sebagai pemimpin dalam dunia? Kamu yang memimpin orang yang lain. Tiadakah aku mudahkan jual beli kamu? Jual beli kamu? Artinya bukankah telah aku mudahkan jual beli kamu, urusan kamu? Tiada aku muliakan ini dan umpamanya daripada soal mencerca. Artinya bukankah engkau itu telah aku muliakan, aku mudahkan, aku sempurnakan, dan umpama daripada soal menan-menan ke yang lain lom getanyang-tanyang lom oleh Allah yang tanyang mencercakan daripada kebinasaan dan kemudaratan yang ketakutan. Kataku dan setengah daripada takut pula jadi perlu nak pegah Allah Taala gepetimplak dah laju gesungkit lom atau yang kegejuk jamun atiji kan kalau bi taufik kepada kata untuk dapat taat. Bukankah telah aku mudahkan urusan kamu lumpu-lempang udip kata padai dari hana rezeki lumbi rezeki watena rezeki keputan ibadat ke orang lain kan kalau lumpu mudah urusan kata wata masalah kata dalam dunia lumpu mudah masalah-masalah kata tapi pakan wata ibadat kaku lain yang ditanya mendum oleh Allah Taala kan hana ditanya mata manusia apa hidup ditanya ngudum ronya wata di akhir daripada jabatan yang menansit di akhir daripada kehidupan di akhir daripada jabatan katanya semua dipertanggungjawabkan yang kecil-kecil jadi besar ya tapi tanya tengah sandang jabatan yang besar-besar jadi kecil yang tengah ada jabatan tu aci watai rut jabatan tu nyan ada yang halu-halu isungkit mendum le urang begitulah di saat kita berada di hadapan Allah Taala tengah uranyo hana so tanya ngile tak pubut beda pubut tu kaget tak pubut kaget ke hana tak ria tak hana ria tu hom tu urusan ro tanya tapi sehingga akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala. Nyu masa-masa yang cukup menyusahkan, masa-masa henglah tu, masa-masa lepas tu, orangnya je dah pegah ala persoalan singa dah fikir nyangkeun. Atas singa dah fikir dah pegah nyangkeun. Yang nyu atas singa orangnya fikir. Peglah urusan orangnya dunia supaya lempang di akhirat singa. Karena dalam dunia hendak peglah urusan nyu dapat menyusahkan perkara di akhirat. Jadi nyu kemuno getanyang oleh Allah Taala sehingga dan umpamanya daripada soal mencerca daripada kebinasaan dan mudarat yang ditakutkan nyainan kabeh kataku gekeun lam le ulama Imam Ghazali setengah daripada takut pula yang kita khawatirkan pula iaitu ria maka adalah padanya itu dua kemaluan dan dua musibah. Akibat ria itu akan berdampak kepada dua kemaluan. Makna kemaluan ini dua perkara yang kemale itu dan dua musibah akan ditimpakan oleh Allah Taala dua keaiban, dua perkara yang kemale dan dua perkara yang kemusibah. Dah cuma dua perkara yang kemale. Yang dengan sebab ibadahkan karena Allah yang ibadah karena ria ada kenju. Akibat daripada ibadah ria maka akan berdampak kepada dua boh yang akan kita tanggung male dan dua musibah yang akan kita alami. Adapun dua kemaluan, dua yang kemale. Yang pertama kemaluan dibukakan rahasia. Kemaluan dibukakan rahasia iaitu male sehingga akan tuhah rahasia katanya. Di hadapan iaitu dicerca di hadapan segala malaikat. Sehingga waktu kiamat kan di hadapan malaikat. Baiklah pu perkara singa pu perkara uranyo sebab uranyo kan deusit mulai uranyo deusit pokoknya yang pertama sekali male di hadapan malaikat
malai katanya di hadapan malaikat, seperti barang yang diriwayatkan bahwasanya malaikat naik ia dengan amal yang bercahaya-cahaya, maka firmannya kabutoi malai jinu. Ya, berarti dua buah malai, malai di dunia, malai di akhirat. Apabila ibadat katanya karena ria, nyuk ria ile saboh untuk pegang. Nyuk golem akibat lain, karena ujubkah, karena takaburkah, karena dengkikah, karena segala macam. Yang lebih halam nyuk ria matang ile saboh. Yang pertama, dapat kita akan mengalami malai, aib hina dunia, yaitu di hadapan para malaikat. Bahkan kebegah di hadapan para malaikat, karena malaikatnya gepeik dengan amal getanya bercahaya-cahaya. Amal getanya waktu gepeik dengan malaikat cukup bercahaya-cahaya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit kesekian yang diperiksa ria. Megeguyur hom tu muka tu. Lagi kebegah dalam kitab akidah Hidayatus Salikin, kemudian kebegah dalam setiap pintu-pintu langit itu ada penjaga-penjaga amal. Langit pertama diperiksa tentang ghibah, langit kedua diperiksa tentang sifat-sifat lain, tentang ria, tentang ujub, tentang takabur, tentang dengki. Pokoknya mandum diperiksa sampai langit ketujuh. Jadi hinan kadih aib bak malaikat. Walaupun rohnya kalau meri kalau depu kerau tu sama dengan nyo aib di dunia. Aib kadih bak malaikat. Ya, nyo ke saboh ilai malai yang malai ke kena. Maka firman Allah Ta'ala, kembalikan olehmu akan dia kepada sijjin. Amal katanya kena yang getung, lemparkan amal itu kepada sijjin. Menyulah kita lain, lemparkan amal itu ke wajahnya. Yang ke wajahnya dan dipertempatkan di sijjin. Apa itu sijjin? Sijjin itu satu tempat yang paling bawah, di bawah daripada bumi yang ketujuh. Satu tempat yang paling bawah, di bawah daripada bumi yang paling bawah lah, adalah tempat penyimpanan amalan-amalan jahat. Yang kejut urung-urung yang berdosa di situ akan dipertempatkan oleh Allah Ta'ala. Sebalik daripada Iliyin, Sijjin dan Iliyin. Menyo Iliyin satu tempat yang paling tinggi di atas daripada di langit yang ketujuh. Yang Iliyin kekeun, yang kehidih disimpan amal kebaikan seorang hamba yang bersih daripada penyakit-penyakit amal. Yang hidih disimpan. Jadi yang buruk-buruk kamu ho kebah, yang ged-ged kamu pat kebah. Apakah amal ataupun manusianya. Jadi disuruh kembalikan, disuruh lempar kepada sijjin. Maka bahwasanya ia tiada berkehendak akan dakunya kehendak Allah. Ijah hanai perle ke lung, pada ibadat je perle ke gop, perle ke jabatan, perle ke nyo, perle ke je. Tak silaturahmi karena napu tak harap. Menyo napu tak harap mantruk tu bak urang gasinyan. Karena napu tak harap mutruk tu nya mana misu. Hai si barang kaso mantang lagi nyan. Kakek mana naju je? Boh tanya boh gop kan sama. Karena lagi tanya orangnya tetap sedekah apabila tidak ada ikhlas hana getung fa'ala li Allah. Urang yang terima sedekah katanya je gecau. Jino ya juk katanya macam-macam dum. Nai juknyo, nai juk je, nai bantunyo, nai bantu je. Itanya yang terima sedekah je. Di urungnya yang sedekahkan hanjik gem sedekah. Munyo gem sedekah karena mekerling berarti gak ada pahala ke. Berat ke kerling kakek berlakunya gak ada pahala. Bacut mekerling kakek berlakunya igotnya menjampu-jampu. Yang pertama waktu gejak pun didorong oleh rasa bersilaturahmi sebagai ibadah gede. Olehnya gejoknya sebagai sedekah tapi nani je bacut untuk bantunya ke masa-masa kena bantu. Yang sebagai contoh haju terang-terangan contoh ji iaitu gadah keikhlasan. Mudah-mudahan seukuran gadah keikhlasan tersebut, seukuran itulah gadah pahala. Memang makin berat berlakunya naju. Ya, nya di antaranya ada boga urun trimong hana masalah haji. Nya urung yang jauh. Cuman salah urun trimong apabila dia itu berjanji kepada sirara urung. Nya salah gitu tengok. Nyokan urungnya yang gedukung. Karena itu namanya dengan dusta, sulit. Kemudian janji. Nah, nya ke berjanji semuanya mandumnya adalah bakti roh masing-masing. Walaupun truk si A pita cok, truk si B pita cok, itanya pi hana taundang kayu ajuk. Ijah hata kayu dah cok hana jadi masalah. Jangankan dari urung Islam, dari kafir sendiri apabila ijuk hana gelarang le agama untuk menerima. Pulang dari sampai ke tu. Hanya sebagai contoh. Jadi orang bersedekah itu apabila tidak ada ikhlas, maka gugurlah pahala-pahalanya. Jadi gekun le Allah tengok. Maka bahwasanya dia berkehendak akan daku, tiada berkehendak akan daku. Jadi watai ijuk sedekah jamun, tai pupuk ibadah jamun kan perlu kelung sebab rom kedih, holain kedih ibadatnya. Maka dapat kemaluan demikian orang. Maka dapat malainya kan suatu keaiban yang diputar para malaikat. Para malaikat. Lagi rapor belum dibagi kan? Yang tepukan guru
Kitanya kalau tak ikut ujian, pamaji murid naik 50 ro, ikutlah ujian. Dalam pengisian rapor, kan geturi le guru-guru tu, dah gede pun geduk sampai guru ke. Lokal kitanya nak 5 ro guru. Jadi 5 ro guru tersebut adalah kan gedepu cukup brok nilai ji. Cukup rendah akhlak ji, nilai-nilai mandum-mandum kana. Nyo menanti dalam satu-satu amal kana nilai tanya padi. Dari surah semalamnya contoh mun sudah begah. Mulai dari ilok matauro baru sebut. Nyo kan kara itu bit matauro nyo adalah kitanya sedang dicatat dinaikkan amal kejahatan malam. Amal malam apakah baik ataupun jahat. Kata itu bit matauro yang setelah subuh nyo kagak untuk amal mulai ilok matauro baru sampai jino. Nyantek geduk giliran duk malaikat penjaga amalan siang. Mulai dari tubit matauro tu sampai ilok matauro nya kagak pe ilok untuk sebut. Jadi para malaikat nyukuh yang tepu mandum, sedangkan kita yang pandai tak tepu teman lagi tak tepu nilai yang nak mit rusak tanya guru lah, dewan guru ji kita ji pandai tepu mana mit golong pembahagian rapor orangnya berbagi yang orangnya beri tepu. Jadi kan dicela tanya yang kiban pulan pulin maka bahwasanya tiada berkehendak dia akan daku dengan dia, maka dapat kemaluan. Artinya jika kemalai, jika aib, demikian orang mempunyai amal kecelaan amalnya. Yang jika aib bagi orang yang mempunyai amal yang tercela lagi yang dipegah tersebut. Yang kedua, arti yang kedua kemaluan malai yang kedua. Malai yang kedua yaitu kemaluan yang alaniyah. Makna kemaluan yang alaniyah nampak. Karena lagi kekun sirra wa alaniyah. Menyosir adalah secara rahasia, menyo alaniyah secara terang-terangan. Kiba makna je alaniyah? Alaniyah yaitu yakni zahir pada hari kiamat. Bunyo-bunyo matang dalam dunia matang yang tu cuma malaikat. Menyo alaniyah Allah Taala nampakkan esok pada hari kiamat. Ba orang kiamat singa. Jadi hinan deh. Jadi alaniyahnya zahir pada hari kiamat di hadapan segala makhluk yang cukup aib dalam kok jerah ada aibnya berarti di hadapan makhluk di kemanusia. Rupanya anak ikhlas, rupanya jih yang dengki zaman, yang dikabur jih zaman rupanya yang akan nampak. Tapi atanya menyokata taubat hanali yang kunyo buka kesempatan udik ladanya giyu taubat hangga bi putus asa. Walaupun masa lalu tanya cukup rela ka. Ingat masa depan kita belum rusak. Masih ada kesempatan untuk menjadi orang baik. Tidak ada istilah terlambat untuk menjadi orang yang taat, ahli ibadah ada istilah terlambat. Jadi nyo adalah ayat di hadapan urang rame di padang mahsyar seperti yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Lagi ada riwayat daripada Rasulullah yaitu putra Nabi, innal murai yunadi yaumal qiyamah. Innal murabbi pumurai yunadi yaumal qiyamah bi arba'ati asma'in, ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khasir. Sal li sa'yaka wa batil ajraka. Salli wa salla, salli sa'yaka wa batala ajruka, salli sa'yuka wa batala ajruka, fala khalaqalaka iltamasal ajru mimman kunta ta'mal lahu ya mukhadi'. Bahwasanya nyukeun Allah pada hari kiamat sehingga ada seruan dipegah oleh Rasulullah dalam hadis bahwasanya orang ria itu diseru pada hari kiamat itu dengan 4 nama. Bahwa sungguh orang yang murai ka betul. Yunadi ataupun yunada takkan, baik yunadi diseru. Yunadi diseru akan dia pada hari kiamat dengan 4 nama. Orang rianya akan dipanggil pada hari kiamat sehingga napet bohnan ikutnya. Yang pertama gekeun ya kafir, nya najupun gekeun. Hai kafir gekeun. Mana kafir hina ingkar, syirik. Syirik lah mati karena ria ataupun ibadatnya kan syirik gekeun. Teman ya kafir juga gekeun. Orang ingkar nikmat kan ke Allah tak kerjakan.
Ya kafir. Olehnya ya khasir. Hai orang yang kafir, kafir nikmatku. Ya khasir, ya fajir. Ini ya kafir, ya fajir, ya khasir, ya menan. Hai orang yang kafir, yang makna ya kafir. Hai orang yang kafir nikmatku, engkau ingkar nikmatku. Hai orang yang zalim, fajir jalim, zalim. Lagi ada kan fujur kana? Perbuatan fujur, perbuatan zalim. Khasir, wahai orang yang menipu daya, yang ke urung yang rugau. Fajir, tapi punya fajir, khasir, rugi. Hai orang yang rugi, hai orang yang tertipu. Yang nahide ya kafir, ya fajir, ya gadir, ya khasir, ya menan. Ya kafir, hai urung yang kafir, kafir nikmat. Ya fajir, hai urung yang zalim. Ya gadir, hai urung yang tertipu. Ya khasir, hai urung yang rugi. Ya menan, put macam. Put bohnan akan dipanggil nanti pada hari kiamat terhadap orang-orang yang amalannya itu adalah karena ria. Amalannya itu bukan karena Allah, tapi karena napu harap bakdunya. Sehingga pubut tu. Hai orang yang menipu daya dan hai orang yang rugi, telah sesatlah usaha kamu. Telah sesatlah usaha kamu. Sesat yang keliru, salah. Mana usaha pekerjaan kamu di dunia dulu adalah kau berada dalam salah. Ini makna daripada sesat ini. Sesatlah usaha kamu. Dan batal fahala kamu. Berarti bunuh kena. Dhalla. Kan salli dengan dhatnya. Dhalla. Dhalla sa'yuka. Kena dalam hadis. Sesatlah usaha kamu. Wa batala ajruka. Dan batallah fahala kamu. Ini kah hadis titik ini. Sehingga salah ngesat antara. Padahal dhalla sesat maknanya. Hai dhalalah kan sesat. Artinya sesatlah usahamu dan batal fahala kamu, maka tiada perangai yang baik bagimu. Maka tidak ada yang baik bagimu, tidak ada perangai. Artinya tidak ada hanam rupa sapu. Tiada yang baik, tiada perangai yang baik bagimu. Tuntut akan fahala daripada orang yang engkau ada baginya mengerjakan dia. Artinya tiada perangai baik, hana merupak sesuatu yang kebaikan, hana akhlak agak bak tanya yang ke hana merupak kebaikan juga ibadah katanya menyemenang karena tapubut taria kepada urang yang taria katanya ya lake leh fahala ba urang yang taria dia katanya nyambat ke Allah Taala. Artinya tuntut akan fahala daripada orang yang engkau ada baginya mengerjakan dia. Hai orang yang menipu daya, hai urang yang tertipu daya, ya carilah, ya lakelah ba urang yang gataria aja mulam dunia. Kata boh. Dan diriwayatkan bahwasanya seru yang menyeru pada hari kiamat. Juga ada seruan pada hari kiamat mendengar segala makhluk di padang mahsyar mandung gedenga, mandung mendengar. Di mana orang yang ada mereka itu menyembah mereka itu akan manusia. Oh, urung-urung semah manusia dalam dunia. Berdiri kamu, mana semah manusia ibadah karena manusianya kan semah manusia kan. Ambil oleh kamu akan fahala balas kamu daripada orang yang kamu kerjakan amal baginya. Ya lake le fahala le kata ba urung yang kata kerjakan amal karena urungnya nyanjak le gede. Maka bahwasanya aku terima akan amal yang dicampurkan akan dia sesuatu. Amal yang kamu campur dengan sesuatu yang haluntung. Makanya gebah karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bahwasanya Allah itu bersih, suci, baik, bagus, maka hanya terima oleh Allah Taala kecuali itulah yang bagus-bagus. Nyo adalah kabeh dua boh malay, dua boh aib. Yang kalau berat buat rianya. Memang ji bacu tagai, tapi berat efek ji. Berempat dua boh aib di dunia, aib di akhirat. Menyo aib di dunia hino bak malaikat kan, wate gepoi catatan amal mah ada puidanya tagai. Yang kedua aib di akhirat sehingga wate genampakkan oleh Allah Taala pada khalayak ramai. Nya dua buah aib bukan. Yang kedua, adapun dua musibah. Tak bacut tu. Dua musibah. Juga kita dapatkan dua musibah. Dua musibah pertama luput surga. Kan bahaya besar, kerugian besar. Luput surga. Pandai merupak surga menyuria mandu ria mandu merelak. Pandai na tu merupak surga. Dan yang demikian itu barang yang diriwayatkan daripada Nabi SAW.
urang pebut dalam keadaan ria ibadah nyo adalah surga hantu ngurung yang ka terbukti nah hadis Nabi dalam satu hadis tu pegah innal jannata takallamat wa qala ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in wa nammamin wa hasudin. Jadi surganya ham rupa ke urang ria salah satunya. Apakah tanya lebih fokus ke ria tok-tok kan maksud batin kok jai kan kenyamannya sebab dengan gepegah dalam bab ria ada urang pendengki menansit pendengki pendendamnya lagi nansit kata itu hino karena put boh sifut tiga gepegah. Yang pertama bahwasanya surga berkata-kata iya ikutlah surga dan katanya aku ini haram atas tiap-tiap orang yang bakhil nyampun nilai lunyo tertegah tertutup yang mana haram saya ditegahkan di atas orang-orang yang bakhil urung yang kriit nyo adalah goknya berarti kagetup sabuh pintu surga ile sabuh kesempatan masuk surga kagetup padahal harta itu kadang-kadang dapat membawa kita kepada surga jadi harta karena harta yang dijadikan sebagai sarana dekat dengan Allah nyanban padahal sehingga hana taba cuma karena tanyo bakhil hari ini maka tertutup jalan surga ke tanyo. Yang kedua orang yang murai ya baru truk yakni orang yang melihatkan akan amalnya bagi yang lain. Orang yang pudih-pudih amal bagi bak gop, pudih amal kebaikan ke gop, bak gop. Jadi wate tak kerjakan sesuatu kebancara benar penilaian dah bak gop. Nya lagi nya kan ria keun. Menampakkan bersedekah, menampakkan macam-macam lah urang kong kok jai kebaikan dum kan. Nyen menyertai gedi tu mau rojo ipu-ipu dung kebaikan nya bate urang sit karena nya bate. Lalu mau bagi-bagi kebaikan nyan kai fikir ju hai tak pubut kero tetap beramal dan meratib tapi sekah tersebarkan kebaikan. Ya, jadi lewat sebarkan kebaikan itu ada keikhlasan ji. Tapi punya tujuan ji untuk ngaduh berarti ji tong kebaikan seolah-olah. Pokoknya untuk keria nyan gadah sit hana pahala sit. Tapi apabila disebarkan kebaikan itu walaupun satu potong kata yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan manusia yang dengar nyan kok jai pahala lagi dia sampaikan sit. Dan orang yang mengadu-ngadu antara dua orang supaya membinasakan antara keduanya nyan urung mengadu namimah wa nammamin kana namimah babahaba sehingga wate babahabanya adalah menjadi permusuhan dua orang terjadi cekcok dua orang. Dan yang terakhir orang yang hasud yakni dengki. Dengki. Jadi hino yang keput boh yang kagak pegah sebenarnya tengah bab ria cuma karena dalam hadisnya nak jekat tentang ria dan yang lain pina kagak pegah je tiga pegah nyo adalah penutup penghalang manusia itu sampai ke dalam surga di antaranya karena beribadah dalam keadaan ria. Bermula khabar diihtimalkan dua makna. Khabar hadisnya adalah dua makna. Salah satu daripada keduanya bahwa orang bakhil itu hanya geplah makna. Jadi tentang bakhil ialah geplah. Orang yang bakhil dan orang yang murai kemudian dua makna yaitu orang yang bakhil itu bahwasanya orang bakhil dengan terlebih jahat bakhil yaitu daripada mengata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang yang paling krit dalam dunia ke yang pun nilai orang krit meratib beotak meratib yang paling krit orang yang banggakeun krit daripada mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang krit lagi krit katanya tadi ngena Nabi Muhammad disebut kana waktu disebut nama Muhammad pakan handakeun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Kahitam salawat fit perle pegah. Nyen hana tetek hana tam salawat krit gekeun. Nya menan sit krit daripada mengata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nyen naga pemakna krit lagi nyan. Nasi krit dak harta darah pulain dan ini orang muraikan dengan terlebih jahat ria. Dan ini orang muraikan terlebih jahat ria. Dan lom adalah orang yang ria yang terlebih jahat daripada segala bentuk ria yaitu orang yang munafik yang melihat dengan imannya dan tauhidnya. Dari yang ria yang paling parah
Ria yang paling berat adalah ria pedih-pedih iman. Lagi awak munafik. Ini amal kebaikan sitan ini. Pedih iman seolah-olah dia itu beriman. Ada kena ke bukan? Dalam Quran kena cerita ke tentang awaknya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila berjumpa mereka itu dengan orang-orang yang beriman, mereka itu mengatakan qalu amanna. Untuk ujung-ujung je wa idza khalau ila syayatinihim, kan? Apabila khalau itu berangkat pergi mereka itu menjumpai syaitan-syaitan mereka, syaitan pemimpin-pemimpin mereka, sabe kelompok-kelompok droi munafik, sabe konco-konco munafik. Ada yang berempat droi putrai pegah. Bopanena kamu beriman, tanyo hana beriman, nyan hanya mandum-mandumnya adalah inna nahnu mustahziun. Kamu hanya memperolok-olok mereka sehingga menampakkan iman, menyembunyikan kekafiran. Nyan ria yang paling buruk, yang paling rusak, paling parahnya. Yang bagus-bagus. Hanya pudi-pudinya ke ria yang ria paling parah yang kenyang daripada segala pembahagian ria, yaitu menampakkan imannya ataupun tauhidnya. Dan kaul ini satu kaul yang aujah, yang dipilih setengah ulama. Pendapat yang kuat yang dipilih oleh para ulama, yaitu makna jahil buno, kena ibarat jahil, bakhil, orang kriat buno, orang yang paling kriat daripada mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Padahal pepayah de la ilaha illallah yang takut dengan taduk, dengan tajak, dengan tadeng, tetai, bahkan dada urineng dalam keadaan kuto pijikkeun la ilaha illallah, karena itu zikir. Yang kedua, gepo makna geperah tentang ria. Orang yang paling parah ria, yang paling raya ria pedih iman, pedih tauhid, ria paling raya. Menan yang dipilih oleh para ulama. Dan yang kedua, makna daripada hadis tersebut, yang getung faedah hinan, yaitu syurga geperah benar tertegah kepada orang yang kriat, yang ria, yang namimah, yang hasud, yang dengki, yaitu bahwa orang tiada menegahkan daripada bakhilnya dan daripada rianya. Yan ban urung hana getegah rau daripada ria, hana getegah rau daripada bakhil, nya urungnya ke yang tertegah syurga teman. Kecuali kagak tobat hana masalah. Berkan dalam keadaan ria jenuh bertobat, nya hana jadi masalahnya. Dan tiada memeliharakan dirinya daripada keduanya. Keduanya sifat bakhil dan ria bunuh, dan daripada sifat namimah dan sifat hasud. Maka adalah pada orang ini ditakut kebinasaan. Orang yang lainnya nyo khawatir tu takut binasa ke. Binasa tu iaitu bahawa menghubungkan kelam celaka, akan merempak celaka. Celaka itu adalah bagaikan kelam gelap. Yang demikian itu, maka jatuh ia dalam kufur. Menan rupanya. Apabila hangga sudro daripada maksiat batin kana, dengki sabi-sabi, namimah sabi-sabi, ria sabi-sabi. Yang menang sabi-sabi koknya sabi dalam keadaan buruk sabi-sabi, sikap akhlak ke. Nyan akan membawakinya dikhawatirkan mati gadah iman yang kegeun dengan jatuh ia dalam kafir yang meluputkan dia akan surga sekali-kali. Wal iyadzu billah, yang mananya akan luput surga ke gedanya. Sama sekali akan meluput surga. Menyelikat guna yaitu meruput surga asid, gak ada pahala kan. Hanjik kafir, tapi menyonya kadang-kadang jut ke kafir. Wal iyadzu billah, bermula perlindungan itu sabit dengan Allah. Nyamban. Nyo kaji eno menteng wal musibah. Dan musibah yang kedua. Artinya tengah kebuah musibah, dua buah musibah. Musibah yang pertama kali nyo tinggal musibah yang kedua. Musibah yang pertama yaitu merupakan surga aja. Boh anda merupakan surga karena ilai gesiksa, adapun merupakan surga karena mati lang kafir, karena merupakan surga asid. Untuk musibah yang kedua bahu ke teman insya-Allah. Insya-Allah ke dua ge saya kata pri kan, insya-Allah bina halangan. Dua ge pri kan kabeh. Haji Jumaat uke, hameh uke ka urang raya. Hameh uke lom ka 7, hameh uke lom tang kali 15. Tak beres. Bina halangan bila Allah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala